Masih aja kamu ngelupain satu hal ini, padahal kalau kamu fokus di sini, kamu bisa dapetin banyak banget penjualan ketika bermain di Shopee ataupun TikTok affiliate. Nah, ini penting banget ya buat kalian para pemula atau mungkin yang udah lama tapi masih aja belum dapetin penjualan ya. Ini penting banget buat kamu tonton sampai habis karena akan bakalan bongkar semuanya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan semoga saja ini bisa jadi insight kalian. Ya, sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Seperti biasa kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, karena sekarang jam 21.49. Nah, Kang pengen berbagi ke teman-teman semua ya. Karena kemarin Kang riset teman-teman ya. Ketika live streaming di Shopee dan juga di TikTok, Akang iseng-iseng itu live streaming selama sejam karena udah lama nggak live di Shopee, dan Akang masih tetap mempertahankan produk yang lama. Tetapi ternyata ada satu hal yang perlu kalian tahu, bahwa kita selama ini lupa terhadap hal ini ya. Tapi sebelumnya Akang bakal bahas dulu kenapa sih produk kalian itu tidak laku ketika bikin konten brutal ya. Jadi banyak banget orang yang ngeluh di TikTok ya teman-teman ya, ketika sudah posting konten brutal tapi ternyata hasilnya zong. Bahkan sudah berbulan-bulan kamu pun masih ngerasa hal yang sama. Kok orang-orang bisa sih dapetin JMP gede-gede ya teman-teman ya, bahkan bisa jutaan. Dan yang jelas kamu perlu tahu dulu ya, suatu produk itu ketika mau dipasarkan tentunya harus dilihat banyak orang. Jadi buat teman-teman semua, ketika kalian bermain di TikTok atau Shopee Affiliate, ini baru tahu dulu gimana cara kerja si konten kamu itu bisa mendatangkan konversi. Nah, yang paling pertama adalah kita belajar yang namanya hal yang sangat mendasar dan perlu kamu tahu. Jadi setelah Akang riset di beberapa literatur dan kemudian Akang baca-baca juga, bahwa yang menentukan sebuah produk itu laku adalah yang pertama jelas itu bisa menyelesaikan problem dari audiens. Yang kedua adalah fiturnya bisa membantu meringankan tugas para audiens. Contohnya misalnya kalian berjualan softbox seperti ini ya. Jadi kalau softbox seperti ini kan bisa ngebantu konten kalian itu tampak lebih jernih. Nah, problemnya apa sih yang dihadapi oleh orang-orang ketika tidak membeli softbox? Nah, biasanya akan terjadi noise ketika sedang membuat konten. Nah, di sini kan kamu harus tahu juga, ada banyak toko yang jual softbox. Apakah hanya Inbex saja? Apakah hanya Mixio saja? Apakah hanya TNO saja? Kan tidak. Ada juga Godox, ada juga yang unbranded ya teman-teman ya. Tapi kenapa sih kok mereka tetap bisa laku? Terutama di beberapa waktu ke belakang, ketika di tahun kemarin Akang sempat merasakan konten Akang sampai ke 11.000 ya teman-teman ya. Dan ternyata mendatangkan penjualan. Nah, ternyata setelah Akang analisis, hal yang paling pertama yang bisa membuat produk kamu laku itu adalah banyaknya orang yang mempromosikan produk tersebut. Jadi begini, kalau teman-teman berpikir bahwa riset produk itu harus produk yang trending di TikTok, ternyata tidak. Nah, kalau kamu tahu ketika banyak orang yang mempromosikan, nah makanya kenapa ya teman-teman ya, satu orang bisa bikin 10 konten dari satu produk. Untuk apa sih fungsinya? Nah, ini banyak orang nggak ngerti kenapa kamu harus posting konten brutal. Padahal ternyata di balik itu semua tuh ada ilmunya teman-teman. Jadi kenapa kamu harus posting konten brutal ketika memainkan produk tertentu? Misalnya nih, kamu di endorse sama brand. Nah, ternyata brand itu brand baru dan kamu menjadi KOL-nya, kamu menjadi influencernya. Nah, ketika kamu misalnya diminta untuk review produk tersebut atau mungkin kamu meningkatkan awareness produk tersebut, itu fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan yang namanya rasio tayang. Nah, ini dia rahasia teman-teman ya. Rasio tayang itu apa sih, Kang? Nah, jadi rasio tayang itu adalah sebuah konten di mana yang sedang dipromosikan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi prinsipnya yang namanya marketing itu kan mempromosikan produk teman-teman ya. Nah, rasio tayang ini teman-teman semua penting banget untuk kamu perhatikan. Jadi ketika bermain di TikTok atau Shopee Affiliate, ketika rasio tayangnya jelek, berarti
brand tersebut belum melakukan optimasi ketika membangun toko tersebut atau ketika mempromosikan produk tersebut. Nah, rasio tayang ini akan berimbas kemana? Rasio tayang ini akan berimbas ke yang namanya klik gitu. Jadi orang mau klik itu kan karena penasaran. Nah, makanya ketika sebuah brand sedang membangun namanya atau membangun perusahaannya atau membangun tokonya, mereka membutuhkan influencer yang bisa mendatangkan exposure cukup tinggi. Nah, ketika exposure ini semakin tinggi, berarti kan orang-orang itu mulai mengenal produk mereka. Karena di beberapa kesempatan akan ikut kelas, jadi setiap orang itu baru mau ngambil tindakan setelah 7 kali dipromosiin. Gitu teman-teman ya. Nah, ketika kalian misalnya bikin konten dalam satu hari itu 10 teman-teman ya. Nah, dari 10 ini kalian kontennya beda-beda nih. Produk yang satu-satu konten, produk satu-satu konten itu kan akan berbeda. Nah, akan lebih baik kenapa orang menyarankan sekarang konten brutal. Satu produk 10 konten atau bahkan kalau Mas Berto bilang bisa 30 konten. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan rasio tayang. Ketika rasio tayang dari satu orang itu misalnya ya mencapai 15.000 atau anggap aja misalnya video kalian stuck di 200. Nah, ketika stuck di 200, anggap aja satu hari 10 konten. Berarti kali 10 kan 2.000 views teman-teman ya. Nah, dari 2.000 views ini kalau ada misalnya 1.000 affiliate marketer yang mempromosikan produk tersebut, berarti produk tersebut mendapatkan tayangan sebanyak 2 juta. Nah, dari 2 juta ini pastinya ada orang yang penasaran. Anggap aja yang penasaran itu di 3% ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di benchmarking si yang namanya data dari beberapa literatur ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya adalah ketika kalian semakin sering mempromosikan produk tersebut, artinya itu akan meningkatkan rasio klik tayang. Nah, yang disebut CTR. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu bertindak mengambil atau membeli produk tersebut dari konten kalian. Nah, kalau kalian misalnya bingung gimana sih caranya untuk menentukan CTR, yang jelas kamu harus konsum konten dari orang-orang yang mempromosikan produk jenis dengan produk kamu ya teman-teman ya. Misalnya kalian promosi produk fashion ya, misalnya bajunya baju kondangan atau misalnya baju party teman-teman ya, kamu pun harus konsum konten-konten mereka. Kenapa? Untuk melihat kira-kira kamu tuh bisa nggak dapetin penjualan dari produk tersebut. Nah, kalau seandainya tidak ada yang mempromosikan produk tersebut, berarti demand-nya kurang atau permintaannya kurang. Itu analoginya teman-teman ya. Kenapa orang sampai rela beriklan? Kenapa orang sampai rela didorong dengan paid traffic? Ya karena itu untuk meningkatkan rasio klik tayang. Ketika semakin banyak tayangannya, potensi orang untuk mau klik keranjang kuning itu di sana teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa gunakan tools. Ini 2 tools yang bisa kalian pakai untuk apa? Untuk riset produk teman-teman ya. Yuk kita lihat di sini toolsnya apa aja. Alright teman-teman ya. Jadi ini ada yang namanya Facemos. Jadi ini bukan endorse ya teman ya. Ini adalah bagian akan memperkenalkan sebuah tools. Jadi kalau misalnya di TikTok itu ada yang jualan kalau data ya teman-teman ya, itu tidak jauh berbeda dengan yang namanya Facemos. Nah, kenapa mereka menggunakan produk ini? Yang pertama, teman-teman semua bisa lihat di sini ya. Jadi lihat di sini ada yang namanya jumlah produk terjual ya, dan ini ada viewers juga di sini. Nah, kalau kalian menggunakan tool seperti ini, enaknya kita bisa ngelihat nih kreator mana saja yang satu niche dengan kamu teman-teman ya. Dan tentunya di sini teman-teman semua bisa juga cari produk yang sedang trending ya teman-teman ya. Ini karena Akang apa namanya free plan, jadi Akang ini hanya memperkenalkan saja, bukan di endorse teman-teman. Ini mengenalkan kalian teman-teman semua bahwa ada tools yang bisa kalian pakai kalau seandainya kalian mau serius di affiliate marketer ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa di sini ya teman-teman ya, produk yang sedang laku. Jadi teman-teman semua juga harus paham bahwa ketika data-data yang masuk di sini artinya seller itu sedang mendapatkan penjualan atau traffic yang cukup bagus ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan apa namanya Facebook ini. Nah, berapa harganya Kang? Ini cukup murah juga teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau lihat nanti akan spill harganya teman-teman ya. Jadi si Facemos ini bisa kalian pakai. Kalau dirasa berat kalian bisa bikin networking ya teman-teman. Jadi networking dengan kreator lain atau teman-teman kamu yang butuh juga untuk bermain di affiliate marketer. Nah, ini bisa kalian pakai di TikTok teman-teman. Jadi ini berbeda dengan yang satu ini. Nah, di sini juga ada yang namanya
Shoptik ya teman-teman. Jadi ini untuk riset produk dan juga kalau kalian mau main dropshipping ini di sini ya teman-teman ya ada yang namanya riset produk, toko dan juga detail produk ya teman-teman ya. Jadi tools ini tuh biasanya banyak dipakai oleh kreator-kreator besar untuk analisis produk. Percaya atau tidak ini pasti banyak dipakai. Nah, makanya mereka bisa buka kelas, mereka bisa tahu produk-produk yang trending, itu pasti ada toolsnya. Hampir aja kelupaan ya teman-teman ya. Ya Kang kasih ebook buat kalian teman-temannya untuk belajar yang namanya CTR. Jadi ini tulisan Akang yang dikombinasi dengan ChatGPT. Jadi teman-teman semua ini apa namanya akan gunakan beberapa bahasa sendiri dan juga kombinasi dari ChatGPT. Jadi mohon maaf teman-teman kalau seandainya hasilnya ini apa namanya belum sempurna ya teman-teman. Jadi ini awal mula Akang bikin orat-oret dan kalau merasa ini kalian ada beberapa hal yang tidak dimengerti, kalian juga boleh cek di kolom komentar. Jadi akan sematkan linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi semuanya ini free buat kalian semua. Oke. Dan kalau kalian misalnya mau nanti tinggal klik aja link yang ada di bawah. Oke. Hampir lupa ya. Nah, terus ini adalah bagian dari sisi lain ketika kamu mau benar-benar serius di affiliate marketing Shopee ataupun di TikTok ya teman-teman ya. Karena dipungkir atau tidak, yang namanya kita bermain di dunia digital itu pasti kita butuh tools. Termasuk Akang sendiri ketika bermain di digital marketing pun Akang pakai tools. Tools riset produk digital, kemudian tools riset untuk audiens, tools untuk buat banner ya teman-teman ya. Jadi itu semuanya ada tools. Nah ini makanya yang membuat kalian harus lebih berpikir ulang. Apakah memang affiliate marketing di Shopee dan TikTok itu memang betul-betul menjanjikan atau tidak? Kembali ke skill kalian teman-teman ya. Dan yang keduanya adalah kalian perlu tahu juga ketika misalnya mereka bisa mendapatkan banyak cuan dan pendapatan itu ada sisi lain yaitu ketika mereka misalnya ikut agency. Nah, ketika ikut agency biasanya ada yang namanya campaign. Nah, kalaupun misalnya tidak ikut agensi, biasanya si brand tersebut itu approaching atau melakukan pendekatan secara personal kepada kreatornya. Untuk apa? Untuk diiklankan dengan Spark Code. Nah, tentunya ini semua tuh harus kalian tahu juga. Ketika si brand itu mengiklankan konten kalian, berarti mereka sedang meningkatkan rasio tayang untuk mendorong penjualan di toko mereka. Dan masalahnya kalau misalnya kalian berpikir, Kang, emang nggak bisa gratisan organik? Ya bisa, tapi ya kita harus pinter juga tuh pilih produknya teman-teman ya. Makanya kalian harus pahami yang namanya CTR. Akang coba beberapa kali di Shopee dan di TikTok kemarin sama aja, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan adalah porsi dari si traffic itu sendiri. Kalau misalnya kalian melihat ada seller yang pakai buzzer, ada seller juga yang kerja sama dengan resellernya untuk belanja live streaming, itu adalah bagian dari strategi. Jadi kalau kita affiliate marketer mau jor-joran kayak gitu, ya kalian harus pertimbangkan juga agreement dengan brandnya seperti apa. Ya ini bukan rahasia lagi karena memang Akang pun seperti itu ya. Ketika coba Akang pernah ikut agency, kemudian ikut campaign juga dan pada akhirnya Akang mendapatkan traffic yang cukup bagus. Bahkan di angka kemarin itu Akang bisa tembus di traffic 2.400 dan mendapatkan penjualan sampai 1,8 juta karena harga produknya cukup murah ya di 50 ribuan dan cukup terjual banyak. Nah, ternyata terbukti bahwa produk itu sedang di boosting oleh brand. Ya, teman-teman. Jadi produk yang ditayangkan, yang diiklankan. Jadi makanya rasio klik tayangnya bagus, ya rasio tayangnya bagus. Jadi ini kalian harus melek juga. Benar-benar melek bahwa tidak ada yang gratis ketika bermain di affiliate marketer. Jadi jangan heran kalau kalian sudah bikin 10 konten, 20 konten, kemudian pendapatannya belum melejit, ya berarti kalian harus coba skill yang lainnya, yaitu skill dari digital marketing ya teman-teman ya. Jadi ini juga salah satu hal yang membuat Akang kenapa stop total di Shopee dan TikTok affiliate itu karena terlalu banyak tek-tek bengeknya. Sementara kalau dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan, kemudian proses bikin kontennya dan kemudian juga proses mendapatkan traffic itu cukup berat. Jadi makanya Akang putuskan untuk stop total. Nah, tapi Akang di sini pun tetap riset, tetap Akang mantau juga perkembangan di dunia perafiliatan terutama di Shopee dan TikTok ya, teman-teman. Jadi kalau kalian fokus terhadap CTR ini menggunakan tools-tools yang ada, itu kalian bisa mendapatkan GMV yang cukup bagus. Percaya atau tidak itu bisa kalian coba, tapi yang jelas semua itu pasti didorong oleh yang namanya paid traffic atau iklan. Jadi ini adalah kunci sukses kalian
kalau mau bermain di TikTok affiliate. Nah, yang paling pertama adalah kalian harus berpikir gimana caranya mendapatkan 5 juta pertama dari affiliate ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa menyisihkan yang namanya dana kalian untuk upgrade skill. Terlepas kalian mau tetap bermain di situ atau tidak, ini adalah bagian dari brainstorming ya teman-teman ya, supaya kalian juga paham bahwa ada sisi lain yang memang jarang orang bahas gitu teman-teman. Jadi semua ini adalah based on riset. Kalau memang akan ada salah tolong dikoreksi, dan jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.